Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di program menuju Pilkada 2024 bersama saya Eka Saputra. Senang menemani Anda di hari ini. Semoga yang menonton channel 1 dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa like-nya dan subscribe-nya guys. Hari ini guys, saya berbicara dengan salah satu paslon. Nah, dulu pernah juga berbicara sama beliau ini, namun kontestasinya sekarang berbeda. Karena dengan putusan MK nomor 60 tahun 2024 ini, secara demokrasi banyak pilihan yang akan disajikan pada pilkada, khususnya wali kota Pekanbaru ini. Karena kenapa? Yang tadinya hanya untuk 20% saja ambang batas, namun putusan MK nomor 20 2024 ini menjadi 7,5%. Jadi cukup dengan sekitar 7,5% atau 59.000 suara lebih bisa mengajukan partai untuk memilih pasangannya sendiri. Nah, oleh karena itu, Bapak Edi Nasution dan Dastrayani Bibra akhirnya didukung oleh Partai Nasdem. Kemudian ada beberapa partai pengusung, diantaranya ada Partai Persatuan Pembangunan P3, kemudian yang kita saksikan kemarin waktu pendaftaran di KPU ada Partai Buruh dan Partai Bulan Bintang dan Umat. Namun Partai Buruh dan Partai Bulan Bintang ini B1 KWK-nya sistemnya scan, akhirnya tidak diterima. Namun Nasdem dengan P3 sudah bisa berlayar dengan sendirinya. Mari kita sambut, yaitu Bapak Brigjen TNI Purnawirawan, Bapak Edi Nasution. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Kedua kalinya kita podcast. Kemarin di atas guys, Iya. sekarang pindah di kantor nih, Iya. agak adem-adem sedikit. Tempat beliau ini sangat luar biasa, duri lengkeng ya. Iya. Duri lengkeng. Apa namanya, Pak? Ini saya pertama kaget juga nih mendengar Bapak tiba-tiba maju sebagai bakal calon wali kota Pekanbaru. Ya. Karena sebelumnya Bang Ide ini beredarlah foto dengan Peri Akri. Iya, iya. Di last minute ternyata berubah ini kan. Ya. Saya pun agak kaget, makanya langsung saya WA Bapak waktu itu kan. Betul. Tanggapannya sedikit nih, Pak. Ya. Jadi awalnya kan saya kira masyarakat Riau tahu bahwa Ya. saya berniat memang maju melanjutkan Gubernur Riau. Iya, waktu itu ya. Dalam perjalanannya, karena memang tadi dikatakan Bung Eka bahwa kewajiban untuk mendapatkan usungan partai itu kan harus 20%. Iya. Saya sudah mencoba membangun komunikasi politik dengan berbagai partai ya, termasuk Nasdem sendiri. Ya. Tapi memang mungkin karena jumlah yang tinggi itu menyebabkan sedikit agak kesulitan. Betul. Nah, dalam perjalanannya ternyata keluarlah keputusan MK kemarin. Ya. Dengan turun dia menjadi 7,5, peluang ini menjadi besar. Betul. Nah, salah satunya memang pada saat saya di sana sudah ada keinginan Peri Akri dengan Dastrayani ini untuk maju Ya. di Nasdem. Saya kan belum ada. belum di kota. Iya. Tetapi karena dalam perjalanan seperti itu, dan saya juga sudah bisa dipastikan bahwa provinsi tidak bisa lagi mengusung karena tidak partai yang ada itu sudah terbagi habis. Mungkin internal partai membuat satu evaluasi. Toh Pak Peri Akri, kemudian Dastrayani, saya itu semua tiga-tiga kader Nasdem. Betul. Jadi saya juga tidak tahu prosesnya. Setelah proses saya berjalan, sedang saya membangun komunikasi politik itu, dapatlah penjelasan dari internal partai sendiri juga bahwa kalau bisa kita di dalam ini kita usung sendiri. Tentu kita akan cari pasangan-pasangan yang kemungkinan bisa memiliki kekuatan lebih lah. Sebenarnya ini dari partai, internal partai. Saya karena memang internal partai itu saya juga dari tadi kesempatan sudah tidak ada di provinsi, permintaan dari relawan banyak untuk di kota, ya saya kembalikan kepada partai. Saya ikuti saja apa arahan partai. Ternyata partai membuat keputusan, awalnya saya juga tidak diharuskan dengan sesama internal gitu loh. Tetapi saya coba kita bikin evaluasi di dalam seperti apa. Sampailah keputusan itu saya dipasangkan dengan Pak Dastrayani. Itulah sebenarnya. Atau Bang Ide ya. Karena memang keputusannya sangat mengejutkan dan sangat cepat. Memang. Berapa hari itu, Pak? Tidak sampai 2 hari. Tidak sampai 2 hari. 1 hari langsung. Ya. Di netizen di TikTok saya itu cukup FYP guys. Ketika saya menaikkan ada beberapa pilihan calon wali kota itu hampir 50.000 yang menonton. Iya. Dan
banyak komentar tentang Pak Edi Datar ini. Ya. Ini mohon maaf sebelumnya nih. Yang namanya netizen kan kita tahu lah Pak, Ya. obrolannya seperti apa. Nah, ya. Bapak kan dari level gubernur tiba-tiba Ya. mencalonkan jadi wali kota. Ya. Ini kan mungkin banyak netizen yang bertanya. Ya. Mungkin Bapak ada apa namanya alasan lah Ya. untuk memilih itu gitu. Jadi begini, kita saya kira mungkin netizen kita, apalagi mungkin banyak anak-anak muda ya, Ya. dia tidak begitu mengikuti perkembangan dan itu belum pernah terjadi di Riau. Ya, Sehingga saya betul. maklum sekali kalau ada mungkin pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ya. Sebenarnya kalau dia lihat ke skala nasional, Banyak lah ya. pernah terjadi seorang Menteri Kehutanan, mantan Menteri Kehutanan Pak Nur Mahmudi, kemudian dia maju menjadi wali kota Depok. Itu pernah terjadi. Pernah terjadi. Kemudian juga ada menteri juga Pak Ya. Saifullah, kemudian dia maju menjadi wakil gubernur di Jawa Timur. Oke. Bahkan 2 periode. Setelah itu dia coba maju lagi untuk jadi gubernur. Ternyata kalah dia dengan Ibu Khofifah. Ya. Dia maju lagi di wali kota. Terpilih lagi menjadi wali kota. Jadi sebenarnya politikan itu biasa-biasa Biasa saja. betul. Selama memang kita ingin mendedikasikan diri kita, pengabdian kita untuk daerah itu sebanyak-banyaknya. Saya merasa selain memang permintaan dari para relawan kita, energi yang saya miliki ini kan masih cukup baik, saya pikir ini. Iya. Jadi sayang rasanya kalau tidak kita dedikasikan itu. Dan mungkin Allah itu memberikan kesempatan akan lebih fokus kalau saya di kota ini. Ya. Banyak hal yang nanti mungkin bisa kita lakukan. Saya kira demikian. Ya. Banyaknya hal yang akan dilakukan ketika Bapak melihat Kota Pekanbaru saat ini. Kalau pribadi saya menilai bahwasanya banyak pedagang-pedagang yang dijual, apa Ya. namanya, yang berjualan di kantor gubernur itu istilahnya pedagang liar lah kalau orang bilang. ya. Tidak tertata, kemudian mungkin ada oknum-oknum tertentu yang mengambil kesempatan dari kemudian dijauh, kemudian dijauh, bahkan di simpang Tugu Zapin pengamen dan memaksa. Ya. Nah, ini Bapak sendiri menilai hal ini apa yang akan Bapak lakukan jika insya Allah terpilih menjadi calon wali kota Pekanbaru? Jadi kalau kita menghadapi persoalan tadi mungkin ada ketidaktertiban Ya. di dalam hal mungkin para pedagang. Ya. Kita tidak bisa melihat itu hanya dari satu sisi. Gitu. Kita harus melihat dari berbagai sisi. Apa mereka kesana? Mereka butuh untuk rata-rata kan dari penghidupan di keluarga. Ya. Nah, dia merasa dimanapun tempat selama dia bisa mendapatkan penghidupan itu dia lakukan. Disitulah tugasnya pemerintah daerah. Ya. Harusnya pemerintah daerah itu hadir untuk menata itu. Tidak bisa kita biarkan begitu saja. Ya. Nah, yang selama ini terjadi, saya lihat kehadiran pemerintah daerah ini yang mungkin belum maksimal dilakukan. Oleh karena itulah ke depan, menurut saya, kita ajak berbicara. Ya. Tempat itu kan banyak sekali tempat di Kota Pekanbaru yang bisa kita lakukan. Tetapi mereka kan pasti juga dia akan mengatakan, oh di sana itu sulit Pak, tempat tidak ramai, tempat apa. Inilah yang harus didudukkan. Kenapa di berbagai daerah bisa juga dilakukan, harusnya bisa juga di tempat kita lakukan. Ya. Nah, kembali lagi disitulah diperlukan sebuah kemauan dari pemerintah daerah untuk hadir memecahkan persoalan seperti itu. Saya yakin kalau mereka ini diajak bicara bersama-sama, diajak duduk rembuk bersama-sama, termasuklah tadi kalau dikatakan mungkin dia mengambil parkir. Orang-orang itu kan orang yang juga mencari penghidupan untuk anak keluarganya. Jadi kita jangan melihat dia dari satu sisi, wah ini memaksa meminta. Ya. Saya yakin kalau orang itu tingkat kesejahteraannya sudah baik, tak akan dia mau melakukan hal yang seperti itu. Iya. Nah, ini yang sebetulnya harus kita pahami dengan baik juga, gitu ya. Ya, karena memang di belakang kantor gubernur itu hanya 1-2 pedagang terjadi pembiaran, kemudian ada koordinasinya. Ya, Yang saya ketahui itu adalah beberapa oknum meminta uang, ya, sekitar 600 bahkan sampai 1 juta. Bahkan di tempat lapaknya sendiri itu di belakang kantor wali kota itu banyak sekali itu. Mungkin karena terjadi pembiaran, kemudian masyarakat mungkin cari tempat hiburan atau tempat makan yang apa namanya, yang strategis juga dan Ya. banyak penuh varian makanan juga. Maka itulah yang terjadi gitu loh Pak. Karena kan ini namanya fasilitas umum tadi ya, itu. ya. Ya, jadi mungkin melakukan penertiban itu apakah harus kita pindahkan mereka atau bagaimana nih sistemnya? Ya, bisa dua-dua. Mungkin kita relokasi dia di mana tempat yang lebih apa. Tetapi juga tempat itu harus juga memberikan suatu pengharapan kepada mereka. Ya. Saya kira banyak tempat kok di Ya. Kota Pekanbaru ini banyak sekali kalau kita mau. Hanya ya itulah
Mungkin siapa masuk di dinas mana nanti itulah yang ikut membantu mengatur itu. Ya. Tapi kalau tidak kita ajak berbicara, kemudian kita biarkan peran ini tidak kita mainkan, ya itu yang terjadi. Ya. Harusnya tidak boleh seperti itu. Ya. Tidak ada yang tidak bisa. Tidak kalau ada yang kita- tidak bisa Ya. kalau jika belum dilakukan. Ya, Baik, betul. ada 4 krusial di Pekanbaru, masalah sampah, banjir, jalan rusak, dan parkir nih, Pak. Ya. Melihat hal itu, Pak, sampah lah mungkin lah kita lihat Oke, banyak. sekarang pertanyaan saya kembalikan. Apakah sampah yang selama ini dianggap orang tidak pernah tertib di Kota Pekanbaru ini, itu terjadi sejak Kota Baru ini didirikan sampai sekarang, Oh, tidak. atau pernah ada periode tertentu bisa tertib? Berarti kan ada di periode tertentu bisa tertib kan? Iya, berdiri tertentu dapat adipura. Dapat adipura. Betul. Kenapa bisa? Iya. Pertanyaannya. Iya. Nah, berarti ada yang keliru. Menurut saya ada tata kelola pengelolaan sampah ini yang tidak benar. Pada saat itu pasti saya yakin tata kelolanya benar. Iya. Sekarang tata kelolanya mungkin tidak benar. Inilah yang harusnya dipelajari. Iya, iya. Kalau memang dia harus dilakukan kepada tata kelola seperti yang pernah kita lakukan dulu, dia tertib, kenapa tidak gitu loh. Iya, 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 iya. Kan itu persoalannya sebenarnya. Makanya sebenarnya yang menjadi masalah itu mau atau tidak. Ah, itu gitu. dia tuh, Pak. Mau atau tidak seorang pemimpin itu di situ. Kalau kita tidak memiliki kepentingan lain, kepentingan kita semata-mata hanya untuk melakukan tugas kebaikan ini, itu nggak ada sulitnya. Karena pertanyaan tadi seperti itu, apakah itu terjadi sepanjang waktu? Ya, Kan tidak. Tidak, Nah, betul. ada periode tertentu yang bisa tertib, bahkan mendapat penghargaan. Nah, inilah yang harusnya kita pelajari kembali. Kalau perlu kita kembalikan seperti itu. Kenapa? Kan mencontoh itu kan tidak haram hukumnya. Betul, betul. Bahkan kalau memang itu bagus, ya wajib hukumnya kita melakukan itu. Kalau masalah sampah. Iya. Masalah jalan nih, Pak. Antara menggali-menggali nih, bahkan saya punya slogan sendiri untuk para kontraktor IPAL dengan PDAM ini. Ya. Cari jalan yang mulus, kita gali sama-sama. Biarkan saja. Ini terjadi lagi. Ya sekarang kan provinsi sudah mengambil alih jalan dan mengaspal lah. Ceritanya udah mulai begitu bagus. Dan ada lagi yang tempat-tempat yang belum dijamah oleh PDAM ataupun IPAL, digali, dibiarkan lagi nih. Itu yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Dan kenyataannya seperti Ya, itu, Pak. ya, kembali lagi ketegasan pemimpin. Ya, ya. Turun saja dari kota berdiri sana kerjakan ini. Biasanya nggak dikerjakan. Dia sudah turun, Pak, tapi tidak bisa juga ngapa-ngapain gitu. Artinya ada permasalahan di situ. Betul. Iya kan? Iya, betul. Sama dengan jalan kemarin. Yang kemarin dilakukan oleh Pak Esep itu sebenarnya kan sejak pada saat saya menjabat menjadi gubernur, itu ada 16 ruas jalan yang sudah dialihkan dari tanggung jawab kota kepada provinsi. Ya. Hanya pada masa itu, kenapa saya tidak bisa melakukan? Ya. Karena belum diserahkan secara resmi. Ya. Dia masih tercatat sebagai jalan yang dipelihara oleh kota, tetapi faktanya sudah diserahkan sebelum diserahkan kepada provinsi. Ya. Itulah sebabnya. Jadi walaupun ada anggaran, nggak bisa kita melakukan itu. Ya. Nah, kebetulan dilanjutkan sama Pak Esep. Momennya pas. Momennya masuk kan, nah, itu dilakukan. Sehingga ke depan menurut saya apa yang sudah dilakukan Pak Esep ini, siapapun nanti bisa melakukan itu gitu. Ya. Ya. Nah, jadi tidak ada persoalan sebenarnya masalah-masalah ini kalau memang pemimpin itu mau hadir beserta perangkat-perangkatnya. Ya. Tuh, kalau masalah jalan. Ya, banjir juga, Pak. Ya, banjir. Saya kemarin beberapa waktu saya jadi wakil gubernur, saya kira ada beberapa video saya yang viral. Ya, ada, saya ada. mengatasi banjir. Ya. 4 lokasi yang saya lakukan itu 4 teratasi. Bahkan ini di depan tempat kita ini, itu tadinya tidak pernah kalau hujan itu tidak tergenang air sampai selutut. Oke, karena dia menurun ya. Ya, sekarang coba Pak Eka lihat, itu di sepanjang itu ada kurang lebih 100 meter, itu sudah dinaikkan kurang lebih 1 meter. Tidak pernah lagi banjir di sini. Nah, terus di ujung sana, di ujung itu dulu langganan banjir. Oh. Saya didatangi oleh RT-nya karena dia tiap saya lihat di sini. Saya coba pelajari, ternyata parit yang selama ini untuk mengaliri sampah itu bumpet. Kenapa bumpet? Masyarakat sendiri yang tidak tertib membuang sampah di sana. Oke. Akhirnya saya turunkan alat, kemudian kita galilah parit itu sebagaimana fungsi awal. Kemudian disalurkan ke Kali Teleju sana. Oke. Nah, sampai ke Sungai Siak. Itu sepanjang 300 meter, kita gali 4 meter lebarnya, 4 meter dalamnya. Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada lagi banjir di situ. Nah, artinya 4 titik yang lain itu saya lakukan juga dengan hal yang sama. Jadi mungkin kalau sebenarnya ini
Dipetakan dulu nanti titik-titik banjir yang ada di Kota Pekanbaru ini. Ada yang dia bisa diatasi dengan alat segera. Kalau dia memang kali itu bumpet. Ya. Tapi kalau mungkin itu terkait dengan di tengah kota ada mungkin tidak adanya saluran air yang tadi dibuat. Nah, itu nanti itu tentu butuh penanganan yang lebih Khusus, ya? lebih khusus lagi. Ya. Intinya sebenarnya kita harus hadir di sana. Insya Allah saya kira kalau itu dikerjakan dengan bersama-sama, libatkan ahli tata kota kita lah. Kita punya ahli itu juga. Betul. Ajak bicara. Nah, setelah part krusial tadi parkir ini gimana Pak? 2.000, 1.000 kah atau dikembali-kali? Karena kita terasa sendiri. Saya aja misalnya naik motor 10 kali, 5 kali aja lah. Kita parkir sebentar aja Ya. udah 10.000 nih. Nah, ini banyak hal yang juga harus dipelajari. Saya kira kita lihat juga lah tata kelola parkir ini seperti apa. Ya. Harus diketemukan dulu akar permasalahannya. Kalau akar permasalahan itu ketemu, baru kita tahu bisa melakukannya itu seperti apa. Tapi selama ini saya lihat inilah yang kurang dilaksanakan dengan baik. Ujung-ujungnya adalah kehadiran pemerintah dalam mengatasi masalah itu. Ada hal yang baik mungkin diperlukan dengan melakukan pihak ketiga, tetapi ada juga mungkin dengan pihak ketiga malah menjadi tidak baik. Ya. Seperti sampah dulu. Saya pernah dengar ketika zaman sampah itu diserahkan kepada camat itu terbagi habis, itu semua bisa dilaksanakan. Setelah dilaksanakan dengan tender ke pihak ketiga malah jadi nggak benar. Ya. Nah, mungkin ada juga bisa saja parkir itu mungkin dengan pihak ketiga dengan sistem karcis dengan sistem apa mungkin bisa tertib, atau kalau kita kelola sendiri malah jadi nggak karu-karuan. Ini yang tidak semua kasus itu sama. Kalau kasus ini kita lihat per bagian, terus nanti setelah didiskusikan sampai ke satu titik tertentu, oh ini akan lebih tepat kalau dia dimainkan oleh pihak ketiga. Oh ini akan lebih tepat kalau dia diserahkan kepada internal kita sendiri untuk melakukannya. Jadi tidak semua permasalahan itu sama, Pak Eka. Nah, ini yang menurut saya ke depan itu harus kita lakukan secara lebih transparan lagi. Kita libatkan semua pihak. Baik, banyak parkir sudah, banjir sudah, jalan sudah, gitu kan. Sampah. Sampah lagi. Nah, sekarang permasalahannya masuk ke instansinya sendiri. Kita melihat saat ini mungkin pelayanan yang ada di Pekanbaru ya ada yang bagus, ada yang kurang. Apalagi kita misalnya ke kantor camat itu camatnya nggak ada, ya kan? Ya. Lebih banyak keluar kantor. Ya. Ada masyarakat udah jauh-jauh datang di sana, Ya. kemudian untuk minta tanda tangan aja bisa berhari-hari. Nah, mungkin apa pelayanan yang akan Bapak lakukan? Ya. Tidak boleh ada masyarakat itu mengalami kesulitan ketika dia membutuhkan sesuatu yang terkait dengan pengurusan-pengurusan yang ada hubungannya dengan pemerintah daerah. Itu dulu. Ya. Makanya dikatakan bahwa semua aparat pegawai negeri sipil yang ada di pemerintahan, baik di kota maupun di provinsi, dia melayani. Ya. Jadi unsur pelayanan inilah yang harus dikembalikan kepada mereka-mereka. Kalau perlu besok orang-orang yang akan duduk ke dinas-dinas itu ditantang dia. Kalau kau kan nanti kalau ada asesmen itu kan dia pengen mendaftar ke katakanlah dinas ini. Ya. Ya, saya tantang sama dia. Apa yang bisa kau lakukan kalau kau duduk di sana? Coba kasih 3 saja sama saya. Program unggulan yang program itu bisa kau yakinkan kepada saya bahwa itu akan menguntungkan masyarakat banyak. Saya pilih dia. Ya. Akan kita lakukan begitu kalau memang itu diperlukan. Sebenarnya kan Bapak Jakat kan main juga tuh, Pak. Harusnya. Kalau itu dilakukan secara benar. Iya. Ya kan? Iya. Nah, ini yang terjadikan hari ini. Tanggung jawab itu kan artinya jabatan itu dia inginkan, tetapi tidak diikuti dengan tanggung jawab. Ya. Saya contoh begini, Pak. Pernah sekali tempo saya ke 13 Koto Kampar itu. Di sana kan ada sentra patin, Ya. ya kan? Saya bawa salah satu kepala dinas waktu saya masih di provinsi. Kan itu kan ada tanggung jawabnya itu. Kalau air tawar itu kan kota, kabupaten kota. Air asin itu tanggung jawabnya kan di provinsi. Sebenarnya itu di kota atau di kabupaten. Kabupaten. Ya. Di sana saya coba berdiskusi dengan mereka pelaku-pelaku ikan patin ini. Itu, Apa persoalan kalian? Saya bilang. Dia bilang, Pak, mahalnya harga pakan dihadapkan dengan penghasilan kami yang kami jual nanti tidak imbang jadinya. Ya. Terus saya tanya, itu sudah berapa lama? Ya bertahun-tahun seperti itu, Pak. Ketika masyarakat itu mengeluhkan bertahun-tahun seperti itu, mestinya disitulah dibutuhkan kehadiran pemerintah. Ya.
Ini kan kepekaan-kepekaan seperti ini. Kalau misalnya persoalan-persoalan di situ kita tengok, ada persoalan di perikanan, ada katakanlah persoalan di jalan, ada persoalan katakanlah mungkin di pertanian. Bawa mereka-mereka ini, kita sampaikan, ini loh persoalan-persoalan yang ada di dinas ini, dinas ini, dinas ini. Kalau perlu kita tawarkan, siapa yang sanggup menerima tantangan saya bisa melakukan ini. Kalau perlu diajak seperti itu, sehingga biar terangsang dia untuk melakukan sebuah untuk merubah diri, ada tantangan gitu loh. Bahkan kalau perlu tanya, apa kira-kira kalau saya minta kamu memiliki program unggulan yang ujung dari program itu adalah memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Nah, sudah mulai harus dibiasakan seperti itu. Jadi tidak lagi bisa kita asal tunjuk orang, apalagi nanti katakanlah hanya sekedar kedekatan emosional, tidak kita lihat kinerjanya. Ini nggak betul, nggak boleh begitu. Ini ke depan harus mau kita terbuka seperti itu. Karena memang politisasinya itu seperti itu gitu. Ya. Nah, apakah nanti memang misalnya dia tamatan ini sesuai dengan bidang ahlinya dong? Pastinya, Pak. Ya, kita kan berharap seperti itu. Harapannya kan seperti itu. Tapi adakah jaminan bahwa orang dari ini ke sini juga pasti akan ini? Karena terkait dengan kinerja itu motivasi dia, semua segala macam ada di sana. Masalah dinas pendidikan sekarang ini kita tahu setiap tahun pasti ibu-ibu berat untuk menyekolahkan anaknya, apalagi diminta uang LKS lah, kemudian uang macam-macam lah tuh, Pak. Bagaimana nanti strategi, Pak, atau ya supaya bisa meringankan ibu-ibu? Setiap tahun kadang SMP tergantung kota tadi itu kan, malah kemarin ke keluarga kami itu di sekolah sana aja tidak boleh masuk. Alasannya apa waktu itu? Alasannya apa waktu itu? Umur, padahal umur 6 tahun. Akhirnya mau tidak mau kita akhirnya nelfon kepala dinas kan. Ternyata memang bermasalah hal kayak gitu. Iya kan, jadi ada oknum kepala sekolah yang tidak menginginkan seperti itu karena mungkin ada pihak-pihak yang lain itu tadi. Menurut Bapak sendiri bagaimana masalah sekolah ini? Ya, ini juga harus diselesaikan secara terkoordinasi ya. Contoh misalnya katakanlah ini kan ada pengklasifikasian. SD, SMP itu kan adanya di kabupaten kota. SMA kan adanya di provinsi. Nah, ini juga persoalan kan banyak nih, seperti kemarin ketika PPDB masuk pemasukan. Jadi itu keseimbangan antara jumlah sekolah di tingkat SLTP dengan di SLTA yang akan menerima. Ini kan kalau tidak terjadi ada keseimbangan, belum lagi kita kan ada swasta-swasta, sekolah swasta. Nah, kalau ini tidak dibicarakan secara duduk bersama, itu akan sulit menyelesaikannya. Oleh karena itulah ke depan diperlukan adanya duduk bersama. Itu yang dulu sebenarnya ketika saya akan di provinsi itu, kenapa saya punya visi itu membangun bersama gitu. Karena selama ini sama-sama membangun, terkesan bahwa kabupaten membangun, kota membangun, provinsi membangun, tapi jalan sendiri-sendiri. Ke depan itu saya berharap pada saat itu, kalau saya duduk pada saat itu untuk maju di gubernur, saya ingin membangun bersama. Jadi terkoordinasi dengan baik semuanya itu. Termasuklah nanti membangun bersama itu kan bisa membangun di bidang pendidikan, membangun di bidang keagamaan, membangun di bidang pertanian, semualah terhadap hal pembangunan ini. Tadi yang Bung Eka tanyakan itu kan berkaitan dengan pembangunan di bidang pendidikan. Inilah yang harusnya kita dudukkan persoalan-persoalan itu supaya kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik. Tapi kalau kita hanya berjalan kemudian besok akan muncul lagi sama dengan seperti inilah ya. Saya ingin sampaikan kadang-kadang cara pandang kita ini salah gitu loh. Seperti saya misalnya kita banjir nih. Nanti katakanlah wali kota meninjau atau gubernur meninjau. Padahal dari hasil tinjauan itu yang kita inginkan sebenarnya kan tahun depan itu kan terjadi perubahan. Tidak lagi banjir lagi, betul. Tetapi kita kadang-kadang tidak jeli ke sana. Yang kita lihat tuh bukan itu. Begitu tahun depannya wali kota meninjau lagi atau gubernur meninjau lagi, media pun mengangkatnya apa?
wah ada peningkatan. Tahun lalu bantuan 1 ton beras, sekarang 2 ton beras. Iya. Persoalannya itu diberi bantuan beras itu atau mengatasi banjirnya? Iya. Harusnya kan banjirnya persoalan kan? Kalau bisa jangan ada banjir. Jangan ada banjir Iya, lagi. iya. Harusnya diharamkan pemimpin itu datang 2 kali di lokasi banjir yang sama. Iya betul. Tetapi kan faktanya tidak seperti itu. Bahkan media pun kadang sering tergiring Iya. membawa berita itu arahnya ke sana, bukan Iya. menyelesaikan persoalan. Iya. Nah, termasuk seperti tadi. Saya juga kadang-kala berpikir ketidakmampuan orang tua menyekolahkan anak ini bukan semata-mata dikatakan bahwa mahalnya pendidikan, tapi daya beli masyarakat kita masih rendah. Persoalannya coba, kalau misalnya katakanlah ini biaya sekolah, terus Bapak selesai bisa menyekolahkan anaknya, saya bisa menyekolahkan anaknya, yang satu lagi bisa menyekolahkan anaknya. Padahal ini tinggi loh, Iya. biaya pendidikan. Betul. Kan tidak ada persoalan sebenarnya. Walaupun rendah biaya pendidikan, tapi karena daya beli kita rendah, ini juga akan menjadi persoalan. Artinya banyak orang tua siswa ini juga dia tidak memiliki daya menyekolahkan anak itu yang cukup. Nah, inilah kan di sektor untuk lapangan pekerjaan ini kan harus diperhatikan juga. Itu persoalan-persoalan yang saya lihat juga sangat kompleks. Jadi harus kita lihat itu secara utuh gitu loh. Karena kalau dilihat secara setengah-setengah susah guys. Ya. Nah, masalah pekerjaan hari ini banyak pengangguran di Pekanbaru ini mungkin lebih kurang sekitar hampir 20.000 kalau nggak salah saya Ya. baca di media gitu. Mungkin ada menurunkan pengangguran lah atau membuka lapangan kerja. Ya. Salah satu yang saya ingin lakukan, sebenarnya dulu sudah bagus waktu ada zaman Pak Firdaus itu akan membuka kawasan industri Tenayan, waktu itu. ya kan? Ini kan sebenarnya kalau itu bisa dilakukan dengan baik, itu akan mudah untuk membuka lapangan pekerjaan. Ya. Bahkan bukan hanya di kota, saudara kita yang ada mungkin di Indragiri Hilir, mungkin di Rokan Hilir, itu juga bisa membawa pekerjaan, membuka pekerjaannya di sini. Nah, inilah nanti sebenarnya ke depan, termasuk salah satu yang saya rencanakan, saya akan juga kalau nanti Allah ridho saya duduk, itu karena kita bangunkan komunikasi secara maksimal dengan provinsi, bagaimana kawasan industri Tenayan ini itu bisa berjalan dengan baik. Karena prasarana yang menuju ke sana itu sudah banyak yang dilakukan. Bahkan Jalan 45 itu kan menuju ke sana itu kan melintasi jalan kawasan industri Tenayan. Yeah. Sampai saat ini hanya tinggal 800 meter yang belum di aspal disambungkan. Dari arah ujung sana ke sini hanya tinggal 800 meter. Sebenarnya 2 tahun yang lalu, kalau menurut informasi dari kota, saya pernah membangun komunikasi dengan sekretaris kota pada saat itu. Pada saat itu sudah dianggarkan 23 miliar. Harapannya tersambung jalan. Rupanya karena memang gambut di daerah tempat dibangun jalan itu agak sedikit ekstrim, itu butuh penanganan lebih, anggaran itu kurang, tidak cukup, sehingga untuk menjaga kualitas jalan yang sudah dibangun ini harus dikorbankan sedikit, biarlah tidak tersambung 800 meter ini, sedangkan kualitas ini semua berjalan baik. Nah, harapannya menyambungkan 800 meter ini ke depan, inilah yang harus dipikirkan kembali. Kalau ini nanti bisa, itu proses untuk membuka kawasan industri Tenayan itu akan lebih mudah, lebih cepat. Apalagi dia berada di ibu kota provinsi. Betul. Sarana-sarana untuk menunjang itu semua ada. Bandar udara dekat, kemudian dia berada di tengah kota provinsi, akses untuk komunikasi mudah, mendatangkan investor pun lebih mudah. Saya kira hal seperti ini sebetulnya sisi keuntungan, asal ada kesepakatan bersama, cara pandang bersama antara pemerintah kota dengan pemerintah provinsi, sehingga ketika kita membangun komunikasi di pusat itu betul-betul sejalan. Tapi kalau ini tidak terwujud, tidak bisa melonggarkan ego antara provinsi dengan kota, yaitu yang dirugikan kan masyarakat pada akhirnya. Insya Allah saya kira kalau itu bisa kita lakukan, apalagi saya pernah duduk di provinsi, saya tahu bagaimana kondisi di bawah ini gitu. Sehingga ketika kita ada di bawah ini, itulah nanti yang kita sampaikan ke provinsi. Nah, masalah koordinasi antara provinsi dengan Pekanbaru sendiri, Pak. Pasar Cipuan apa ya, Pak? Kenapa? Pasar Cipuan itu. Oh iya. Itu yang saya juga pernah sampaikan dulu. Iya. Coba bayangkan, kalaulah ini kita harus terbuka saja, jangan kita tutup-tutupi. Kalau misalnya sedikit saja kita mau melonggarkan ego, ya,
yang kota, kemudian yang juga provinsi. Ya. Apa persoalannya? Kalau memang secara administrasi tidak ada aturan yang dilanggar, bisa kita serahkan ke kota, serahkan saja ke kota. Atau mungkin dinaikkan ke provinsi, Ya. dilakukan untuk di sana. Sehingga bisalah terbangun pasar itu dengan baik. Ya. Kalau itu bisa terbangun dengan baik, kan itu kan memudahkan masyarakat kita. Betul. Tapi faktanya sampai hari ini, Enggak juga. yang dulu wali kotanya sudah tidak duduk, yang dulu gubernurnya sudah tidak duduk, pasarnya juga tetap terbengkalai. Ini kan sesuatu yang menurut saya, kalau seperti itu kan sayang kita. Betul. Sangat kita sayangkan. Masyarakat yang Jadi, menanggungnya. Gitu loh. Nah, inilah ke depan saya berharap, supaya tidak lagi terjadi hal-hal seperti itu. Iya, iya. Kuncinya ya, membangun komunikasi, kemudian membangun bersama. Tagline-nya untuk Pak Edi sendiri dengan Bang Ide ini, apa tagline-nya nih? Ya, Berani kah kemarin itu? yang sekarang ini kemarin bisa banyak lupa. masukan-masukan dari apa paten katanya. Oh, paten. Nah, paten itu P-nya pengayom, Pengayom, A-nya agamis, agamis, kemudian T-nya Iya. tegas, oke, E-nya, kemudiannya energi, oke, kemudian N. N-nya nasionalis. Nasionalis. Nah, jadi Edi Natar Nasution Ibra itu Paten. Nah, itu kira-kira seperti itu lah. Mungkin terakhir ada Bapak sampaikan kepada khususnya masyarakat Pekanbaru. Ya, saya kepada seluruh masyarakat Kota Pekanbaru, kita hari ini dalam proses menuju sebuah demokrasi. Pada tanggal 27 November nanti kita akan melaksanakan pemilihan kepala daerah. Saya termasuk salah satu yang maju di Pilkada Kota Pekanbaru. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, mari kita bangun demokrasi secara baik. Siapapun yang sekarang maju menawarkan dirinya untuk menjadi pemimpin baik di provinsi, kabupaten maupun kota, ini adalah kader-kader terbaik yang kita sepakati saat ini. Oleh karena itu mari kita jaga kondusivitas untuk menuju demokrasi yang baik. Silakan pilih dengan hati nurani. Orang-orang yang sekarang dinyatakan lolos layak untuk ikut, silakan. Kalau memang menganggap si A ini akan lebih layak, ya lakukan pemilihan dengan baik. Jauhkan kebencian-kebencian. Jangan ditanamkan rasa kebencian di antara kita. Kalau sekarang mungkin boleh saja kita berbeda dalam pandangan politik, tetapi ketika nanti setelah duduk bersatu, maka mari kita bersatu kembali untuk mendukung sehingga program yang dilakukan itu untuk kebaikan kita bersama bisa kita laksanakan dengan baik. Saya kira inilah yang penting kita lakukan ke depan. Baik, terima kasih Pak Edi Natar, calon wali kota Pekanbaru periode 2024-2029. Yang kita ketahui bahwasanya ada 5 pasang calon yang akan berlaga pada tanggal 27 November mendatang, dan Pak Edi Natar ini disebut-sebut kuda hitam ya. Iya, merubah peta politik semua yang ada di Kota Pekanbaru. Ya. Baik, saya undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.